Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC, yang pada saat itu dilarang oleh pemerintahan negara Jepang. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. Japan has today surrendered. Mendengar kabar tersebut, para pemuda pun mulai berunding. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Saya mendengar berita yang sangat menggembirakan, yaitu berita bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Itu artinya telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia ini. Itu merupakan kabar yang sangat membahagiakan bagi kita semua. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju atas usul Anda, Tuan, karena saat inilah saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, benar sekali. Kemerdekaan itu adalah hak rakyat yang harus diproklamasikan. Mari kita meminta Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dengan Jepang. Tapi bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju dengan semua itu? Mendengar hal tersebut, para pemuda pun menjadi ricuh. Hairul Saleh yang melihat sikap para pemuda, kemudian mencoba untuk menenangkan mereka. Tenang, kembali duduk semuanya. Bagaimana rapat hari ini kita tutup sampai di sini saja? Kalian semua bisa pulang ke kediaman masing-masing dan menunggu kabar dari Bung Hatta dan Bung Karno. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa besok pagi. Kami pergi dulu. Terima kasih atas informasinya. Kalau kalian sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Soekarno lagi untuk membicarakan apa keinginan kita. Sebaiknya kita sekarang pulang ke rumah masing-masing dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Bu, apakah Bung Karno ada? Iya ada, emangnya ada apa ya? Begini Bu, ada yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, ayo silakan masuk. Ada apa ini? Katanya ada yang ingin kalian bicarakan. Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Nah, inilah kesempatan yang baik untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang sudah menyerah pada sekutu, Bung. Apakah kalian tidak memikirkan akibatnya?
apabila kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apalagi kekuatan militer Jepang masih ada di Indonesia. Yang jelas, kami ingin kemerdekaan Indonesia secepatnya, Bu. Apakah hal ini tidak tergesa-gesa? Apalagi berita mengenai menyerahnya Jepang belum tentu benar. Seharusnya kita cek dahulu dari sumber yang resmi. Maaf Bung, tapi kami yakin berita tersebut benar adanya. Nanti saja kita bicarakan dengan anggota PPKI lainnya, karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya sudah, kalau keputusan Bung Karno seperti itu. Pembicaraan ini cukup sampai di sini saja. Maaf kami mengganggu waktumu Bung Karno. Tidak apa, silakan. Maaf lagi-lagi kami mengganggu waktunya Bung. Tidak apa. Lalu apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung sendiri sudah tahu bahwa kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Ya tentu, saya juga menginginkannya. Lalu, kenapa Bung tidak menyetujuinya? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usulan Anda. Setidaknya kita adakan dulu rapat dengan anggota PPKI. Saya berharap Bung tidak mengadakan rapat dengan anggota PPKI, karena yang saya takutkan nanti Jepang malah mengetahui rencana kita ini. Kita tahu kan PPKI dibentuk oleh Jepang. Ya, saya tahu bahwa PPKI merupakan bentukan dari Jepang. Akan tetapi, itu merupakan satu-satunya jembatan bagi kita untuk menuju kemerdekaan bagi Indonesia ini. Tetapi kami tidak ingin Jepang ikut campur dalam masalah ini. Saya tidak setuju dengan Anda. Lebih baik kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI lainnya. Tapi Tuan, saya rasa itu tidak. Jika kalian semua tidak setuju dengan saya tidak akan menyatakan kemerdekaan Indonesia kita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini para pemuda datang berkumpul? Tidak apa-apa. Kami sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Memang apa yang diinginkan oleh para pemuda ini? Mereka menginginkan kemerdekaan bagi negara kita. Akan tetapi saya tidak bisa menyetujuinya karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Bagaimana kita renungkan dulu masalah ini tanpa pemuda? Kita renungkan bersama. Baiklah, saya setuju. Bagaimana dengan pemuda-pemuda ini? Menurut saya pemuda-pemuda ini duduk di serambi depan dahulu sembari menunggu kita berdiskusi. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya. Kami memutuskan bahwa kami tidak akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang. Jika kalian masih keras kepala, kalian cari tokoh yang lain. Baiklah kalau pendirian Anda seperti itu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Yang jelas pasti, kami akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan, Bung. Tidak bisa begitu. Jepang telah berjanji untuk memerdekakan Indonesia esok pagi tanggal 16 Agustus. PPKI akan membahasnya. Anda pikir memproklamasikan kemerdekaan Indonesia semudah membalikan telapak tangan? Tidak. Semuanya itu membutuhkan proses. Apalagi kita tidak bisa seenaknya bertindak sendiri. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Kenapa harus menunggu? Kekuatan segelintir seperti ini tidak akan bisa mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau buktikan kepadaku, mana kekuatan yang kau katakan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan kita sendiri. Jika Bung Karno tidak mengumumkan pada saat ini juga, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran besok. Ini dia batang leherku. Bawalah aku ke pojok itu sekarang juga, dan potonglah leherku saat ini juga. Kalian tidak perlu menunggu hingga esok hari. Sepertinya tidak ada gunanya kita berunding di sini. Baiklah semuanya, kami permisi. Silahkan. Baiklah semuanya, berdasarkan pertemuan kita dengan Soekarno pagi tadi, dapat disimpulkan bahwa
Para golongan tua tidak ingin Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya secepatnya. Apakah di antara kalian ada yang mendapatkan pendapat? Bagaimana jika kita mengajukan Bung Karno dan Bung Hatta dari Jakarta supaya mereka tidak terpengaruh oleh pihak Jepang? Saya setuju, tapi di mana kita mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana di Rengas Dengklok, daerah Karawang, di rumah markas peta? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya? Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu istirahat Ibu, tapi ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi kami minta maaf. Tidak apa-apa, silakan masuk. Terima kasih Bu. Tunggu sebentar ya, saya panggilkan Soekarno dulu. Apa sekalian saya panggilkan Bung Hatta? Kebetulan dia menginap di sini. Ya Bu, silahkan. Silakan duduk. Terima kasih Bung. Sama-sama. Katanya ada yang ingin kalian bicarakan. Hal apa itu? Apakah berkaitan dengan yang terjadi tadi siang? Sebelumnya, kami meminta maaf. Lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda, Bu. Kedatangan kami kemari keterkaitan kejadian tadi siang. Begini Bu, sebenarnya kami diutus kemari karena mendapat tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana? Ke Karawang. Memang kenapa harus keluar kota? Untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Apakah ini semua penting? Sangat penting Tuan, cepatlah ikut kami. Apa-apaan kalian ini? Kami tidak mau. Sekarang Tuan, bukan waktunya untuk berdebat. Cepat ikut kami. Baiklah, kami akan ikut. Bung Karno, tunggu apa lagi? Inilah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya Bung setuju dengan usul kami ini. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalau tidak, kubunuh kau. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakan kepadaku di mana keberadaan mereka sekarang. Dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika mereka kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Apa Anda berjanji dengan ucapan Anda? Ya, saya bersumpah, tapi tolong bantu agar mereka kembali ke Jakarta. Saya berjanji bahwa proklamasi Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus. Jika tidak dikumandangkan pada jam 12 siang, maka nyawa saya jadi jaminan. Bagaimana? Kelihatannya sangat meyakinkan. Bawalah dia sekarang juga. Bung Karno, saya datang sini untuk menjemput Anda. Kenapa kau ingin menjemput saya? Saya datang ke sini ingin menyampaikan berita tentang menyerahnya Jepang itu benar. Dari mana Anda mengetahui kabar ini? Dari Laksamana Maeda. Baiklah, kalau begitu mari kita rencanakan proklamasi kemerdekaan. Ini Bung, naskahnya sudah selesai. Sekarang siapa yang menandatanganinya? Terima kasih. Bagaimana kalau naskah ini kita semua yang menandatangani? Ya, saya setuju. Saya tidak setuju. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Ya, kami setuju.
Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu. Ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Semua yang kita tetap merdeka atau mati.